Oke teman-teman, dengerin ya. Kalian tahu nggak, ada sesuatu yang luar biasa? Cuma dengan sedikit gerak setiap hari, misalnya jalan cepat sekitar 30 menit, itu bisa bikin keajaiban. Ini bisa banget mengurangi risiko kena penyakit-penyakit berat. Misalnya nih, masalah jantung dan penyakit lainnya. Ini seperti ngasih perisai super buat tubuh kita. Coba deh pikirin sebentar. Hal sepele kayak jalan kaki, ternyata dampaknya besar banget buat kesehatan jangka panjang kita. Ini cara yang bagus banget buat mulai perjalanan kita menuju badan yang sehat dan bugar. Nah, kenapa sih saya semangat banget ngomongin ini? Soalnya saya sudah lihat sendiri gimana olahraga itu bisa mengubah hidup banyak orang, teman-teman. Olahraga itu bukan cuma soal penampilan oke, walaupun itu bisa jadi bonus yang menyenangkan. Tapi yang paling penting, olahraga itu bikin kita merasa enak dari dalam sampai luar. Waktu kita gerakin badan, kita bukan cuma melatih otot, kita juga kayak bilang ke tubuh kita, "Hey, aku peduli sama kamu." Ini tuh investasi kayak nabung uang di bank, tapi yang ini hasilnya energi, kebahagiaan, dan kesehatan. Jujur ya, ini investasi terbaik yang bisa kita lakuin. Bayangin deh, setiap hari kita jadi lebih semangat. Bayangin bangun tidur rasanya segar dan siap menghadapi apa aja. Itu loh hadiah yang bisa dikasih sama olahraga rutin. Ini bukan pil ajaib ya, butuh sedikit usaha, sedikit kemauan buat mulai. Tapi hasilnya, wah, luar biasa banget. Kita jadi punya lebih banyak tenaga buat main sama anak, buat ngejalanin hobi, buat nikmatin hidup sepenuhnya. Ini soal nambahin kualitas hidup di setiap tahun kita, bukan cuma nambahin umur aja. Jadi biar jelas dari awal ya, ini bukan soal jadi atlet super dalam semalam. Ini soal bikin perubahan kecil yang positif. Ini soal cari cara gerakin badan yang kita suka. Soalnya kalau kita suka, pasti bakal lebih awet dilakuinnya kan? Dan yang penting itu konsisten. Sedikit tapi sering, itu jauh lebih bagus daripada olahraga berat tapi jarang. Kita lagi ngekembang spiritual kita yang lebih sehat dan bahagia. Ayo, pasti bisa. Yuk kita bahas apa yang terjadi sama tubuh kita yang hebat ini kalau kita mulai olahraga rutin. Pertama, otot-otot kita jadi lebih kuat. Bukan cuma otot bicep aja loh, walaupun mungkin kelihatannya jadi lebih kencang. Maksudku semua otot yang bantu kita bawa belanjaan, angkat anak, atau bahkan cuma buat bangun dari kursi dengan gampang. Otot yang lebih kuat artinya kita bisa lakuin lebih banyak hal, merasa lebih mampu, dan gak gampang cedera pas lagi aktivitas sehari-hari. Ini kayak nge-upgrade mesin tubuh kita. Terus, tulang kita juga. Olahraga rutin, apalagi yang kayak jalan kaki, lari kecil, atau bahkan nari, itu bantu bikin tulang kita lebih kuat dan padat. Ini penting banget, apalagi kalau kita makin tua, buat mencegah osteoporosis, di mana tulang bisa jadi rapuh. Anggap aja kita lagi ngebangun kerangka yang kuat buat tubuh kita. Kerangka yang kokoh artinya jadi lebih kuat, lebih tahan banting. Ini bagus banget buat jaga kita tetap tegap dan aktif bertahun-tahun ke depan. Terus gimana sama tingkat energi kita? Mungkin kita mikir olahraga bikin capek. Dan iya sih, mungkin kita ngerasain itu pas habis olahraga. Tapi jangka panjangnya, aktivitas fisik rutin itu justru naikin tingkat energi kita banget loh. Ini bantu tubuh kita kerja lebih efisien. Jadi daripada lemes dan capek terus, kita bakal ngerasa lebih semangat. Kayak ngecas baterai kita. Jadi punya lebih banyak tenaga buat nikmatin hari. Lebih banyak energi, artinya lebih banyak kesenangan. Terakhir, jangan lupa soal tidur. Wah, tidur itu nikmat banget ya. Kalau kamu susah tidur atau sering kebangun tengah malam, olahraga bisa jadi solusinya. Aktivitas fisik rutin bisa bantu kita tidur lebih cepat dan tidurnya lebih nyenyak, lebih pulas. Dan kalau kita tidur nyenyak, semuanya jadi terasa lebih enak kan? Mood jadi lebih bagus, konsentrasi lebih tajam, dan energi lebih banyak. Semuanya saling berhubungan. Tidur. Tidur yang berkualitas itu dan olahraga bantu kita dapetin itu. Sekarang, yuk kita bahas salah satu pahlawan terbesar dari olahraga, jantung kita. Jantung kita itu otot, ingat kan? Dan kayak otot lainnya, jantung jadi lebih kuat dan efisien kalau dilatih. Olahraga rutin, apalagi yang bikin jantung kita berdebar lebih cepat, kayak jalan cepat, lari kecil, atau sesi olahraga aerobik di rumah, itu bagus banget buat kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Ini bantu jaga tekanan darah tetap normal dan pembuluh darah kita bersih. Jantung yang sehat artinya kita juga lebih sehat, sesimpel itu. Ini nyambung banget ke soal ngatur berat badan. Olahraga bantu bakar kalori. Ini kunci kalau kita mau nurunin berat badan atau jaga berat badan ideal.
Waktu kita lebih banyak gerak, tubuh kita pakai lebih banyak energi. Kalau energi yang kita pakai lebih banyak dari makanan yang masuk, tubuh kita bakal mulai pakai cadangan lemak buat jadi bahan bakar. Ini bukan soal diet ketat yang aneh-aneh, tapi soal nemuin keseimbangan. Gabungin gerak rutin sama makan sehat itu resep jitu buat badan enak dan ngatur berat badan dengan efektif. Pikirin juga soal metabolisme kita. Itu loh, kecepatan tubuh kita bakar kalori. Olahraga rutin, apalagi kalau ada latihan kekuatan bisa bantu naikin metabolisme kita. Artinya tubuh kita jadi lebih jago bakar kalori, bahkan pas kita lagi istirahat. Keren banget kan? Ini kayak ngubah tubuh kita jadi mesin pembakar lemak yang lebih efisien. Ini bikin lebih gampang jaga berat badan jangka panjang dan merasa nyaman sama diri sendiri. Ini manfaat luar biasa yang terus kita rasain. Dan ini bukan cuma soal angka di timbangan, tapi soal gimana rasanya badan kita pas pakai baju, seberapa banyak energi kita, dan komposisi tubuh kita secara keseluruhan. Artinya lebih banyak otot dan lebih sedikit lemak. Punya komposisi tubuh yang sehat itu penting banget buat kesehatan secara umum. Olahraga ngebentuk otot, tanpa lazim motor selambat dan juga aktif secara metabolisme. Jadi, kita benar-benar lebih kuat dan sehat dari dalam. Ini benar-benar situasi yang menguntungkan buat dipilih. Oke, kita sudah banyak ngomongin soal tubuh, tapi gimana dengan pikiran kita? Olahraga itu luar biasa banget buat kesehatan mental kita. Jujur ya, ini kayak senjata rahasia buat ngelawan rasa sedih atau stres. Waktu kita olahraga, otak kita ngeluarin zat kimia hebat namanya endorfin. Ini tuh peningkat mood alami kayak pil bahagia dari tubuh kita sendiri, tapi tanpa efek samping. Endorfin bisa bikin kita merasa lebih positif, lebih optimis, dan pokoknya lebih bahagia. Ini bener-bener peningkat mood yang ampuh pasti itu. Lagi ngerasa agak stres atau cemas? Olahraga yang pas bisa banget bantu nguranginnya. Waktu kita fokus gerakin badan, entah itu lari, berenang, atau bahkan berkebun dengan semangat, pikiran kita jadi teralihkan dari kekhawatiran. Kayak istirahat sejenak buat otak kita. Ditambah lagi, ngilangin ketegangan fisik itu bisa bikin kita merasa jauh lebih tenang dan rileks sesudahnya. Ini cara yang bagus banget buat ngelola stres sehari-hari yang kita hadapi. Serius deh, coba lakuin ini pas kamu lagi ngerasa kewalahan. Olahraga juga bisa bikin keajaiban buat rasa percaya diri kita. Waktu kita nentuin target kecil, misalnya jalan kaki 20 menit 3 kali seminggu, terus kita berhasil, rasanya enak kan? Itu ngasih kita rasa pencapaian. Dan seiring kita makin bugar dan kuat, kita mulai merasa lebih baik tentang diri sendiri dan kemampuan tubuh kita. Ini bisa nular ke area lain dalam hidup kita, bikin kita merasa lebih percaya diri dan mampu dalam segala hal. Ini soal merayakan apa yang bisa dicapai sama tubuh kita. Dan jangan lupa soal kekuatan otak. Aktivitas fisik rutin terbukti bisa ningkatin fungsi kognitif, kayak ingatan, perhatian, dan konsentrasi. Ini bantu ningkatin aliran darah ke otak, yang bisa jaga pikiran kita tetap tajam. Jadi, kalau lagi ngerasa agak linglung atau susah fokus, sedikit olahraga mungkin itu yang kamu butuhin buat menyegarkan pikiran. Ini kayak servis buat otak kita. Bantu kita mikir lebih jernih dan jadi lebih produktif. Siapa sih yang nggak mau? Bagian 5, senyum lebih cerah, khawatir berkurang, bikin mental makin kinclong. Yuk, kita gali lebih dalam lagi soal hubungan luar biasa antara pikiran dan tubuh ini. Kalau kita ngomongin soal ngurangin cemas, olahraga itu juaranya. Coba pikirin, pas kita cemas, badan kita sering tegang, jantung mungkin berdebar kencang. Aktivitas fisik itu jadi penyaluran buat energi dan ketegangan yang terpendam itu. Olahraga bantu ngatur napas kita dan bisa nenangin sistem saraf. Bahkan olahraga sebentar aja bisa bikin perbedaan yang terasa banget buat rasa cemas kita. Kayak neken tombol reset buat pikiran kita. Ningkatin mood itu juga keuntungan besar lainnya. Kita udah sebut soal endorfin, zat kimia bahagia yang menyenangkan itu. Tapi lebih dari itu loh, tindakan sederhana kayak ngelakuin sesuatu yang positif buat diri sendiri. Misalnya jalan kaki atau olahraga di rumah, itu bisa naikin semangat kita. Ini langkah proaktif yang bisa kita ambil buat merasa lebih baik. Dan rasa kendali itu ngasih kita kekuatan. Jadi kalau lagi ngerasa agak murung, coba deh gerakin badan. Kamu mungkin kaget betapa jauh lebih cerah perasaanmu setelahnya. Olahraga rutin juga bisa ningkatin ketahanan kita terhadap stres. Hidup itu pasti ada naik turunnya, ada momen-momen stresnya.
Tapi kalau kita aktif secara fisik, tubuh kita jadi lebih jago ngadepin stres. Kayak ngelatih sistem respons stres kita biar nggak terlalu reaktif. Jadi pas situasi stres muncul, kita lebih siap ngadepinnya tanpa merasa kewalahan banget. Ini ngebangun semacam ketangguhan mental yang berharga banget di dunia yang sibuk kayak sekarang. Dan jangan remehin aspek sosial dari beberapa jenis olahraga. Ikut grup jalan kaki, kelas nari, atau olahraga tim itu bisa jadi cara yang asik buat ketemu orang lain. Interaksi sosial ini bagus banget buat kesehatan mental kita. Ini ngelawan rasa sepi, ngasih dukungan, dan nambahin unsur seru di rutinitas olahraga kita. Ketawa bareng dan kerja bareng buat capai tujuan sama orang lain itu bisa nyemangatin banget. Ini bikin olahraga jadi nggak kayak beban, tapi lebih kayak kegiatan yang menyenangkan. Bagian 6, perisai kesehatan menjauhkan penyakit. Sekarang kita bahas sesuatu yang penting banget. Gimana olahraga itu bertindak kayak perisai, ngelindungin kita dari penyakit kronis. Ini jenis penyakit yang bisa lama nempel di badan dan benar-benar ngaruh ke kualitas hidup kita. Misalnya diabetes tipe 2, beberapa jenis kanker, dan penyakit jantung. Aktivitas fisik rutin itu salah satu cara paling ampuh buat ngurangin risiko kena penyakit-penyakit ini. Ini benar-benar obat pencegahan dan semua orang bisa ngelakuinnya. Coba pikirin soal diabetes tipe 2. Kondisi ini sering banget berhubungan sama gaya hidup, dan aktif bergerak itu perannya besar banget buat mencegahnya. Olahraga bantu tubuh kita pakai insulin lebih efektif. Insulin itu hormon yang bantu ngontrol kadar gula darah kita. Kalau tubuh kita respons insulin dengan baik, gula darah kita jadi lebih stabil di batas normal. Ini ngurangin banget risiko kena diabetes. Intinya, jaga sistem tubuh kita kerja dengan lancar dan efisien, kayak mesin yang terawat baik. Soal penyakit jantung, kita udah singgung gimana olahraga itu nguatin otot jantung. Tapi olahraga juga bantu jaga pembuluh darah kita tetap sehat dan lentur. Bisa nurunin kadar kolesterol jahat LDL dan naikin kadar kolesterol baik DL. Ditambah lagi bantu ngontrol tekanan darah. Semua faktor ini kalau digabungin, ngasih perbedaan besar banget buat ngurangin risiko serangan jantung dan stroke. Ini bener-bener cara terbaik buat jaga jantung kita. Dan percaya atau enggak, aktif secara fisik tuh bahkan bisa nurunin risiko beberapa jenis kanker, kayak kanker usus besar dan kanker payudara. Alasan pastinya sih masih diteliti, tapi diduga ada hubungannya sama hal-hal kayak ngatur berat badan, ngurangin peradangan, dan ningkatin kadar hormon. Ini cuma salah satu cara luar biasa lainnya gimana gerakin ban lebih banyak bisa ngasih dampak besar buat kesehatan jangka panjang kita. Ini soal ngasih kesempatan terbaik buat tubuh kita supaya tetap sehat dan kuat. Bagian 7, menghindari penyakit, pelindung tubuhmu. Melanjutkan tema kita soal pencegahan penyakit, yuk kita lihat gimana olahraga bantu ngebangun diri kita jadi lebih kuat. Ini bukan cuma soal satu penyakit tertentu, tapi soal nyiptain lingkungan dalam tubuh yang lebih sehat secara keseluruhan. Aktivitas fisik rutin bantu ngurangin peradangan kronis di tubuh. Sedikit peradangan itu normal sih, kayak pas kita keseleo. Tapi peradangan ringan jangka panjang itu berhubungan sama banyak masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, radang sendi, dan lainnya. Olahraga itu anti radang alami. Pikirin juga soal sistem imun kita. Olahraga rutin yang sedang-sedang aja itu bisa ningkatin sistem imun kita loh. Ini bantu sel-sel imun beredar lebih cepat. Jadi mereka bisa deteksi dan lawan penyakit lebih awal. Artinya kita mungkin jadi lebih jarang kena flu atau lebih cepat sembuh kalau sakit. Bukan berarti berlebihan ya. Soalnya olahraga terlalu berat, kadang malah bisa nurunin imunitas sementara. Tapi aktivitas sedang yang konsisten itu bagus banget buat jaga pertahanan tubuh tetap kuat. Yuk, kita singgung juga soal ngelola kondisi yang mungkin udah kita punya. Kalau kamu hidup dengan kondisi kayak radang sendi, jenis olahraga yang tepat justru bisa bantu ngelola rasa sakit dan ningkatin fungsi sendi. Aktivitas ringan, kayak berenang atau sepedaan, bisa jaga sendi tetap gerak tanpa terlalu membebani. Buat yang punya tekanan darah tinggi, aktivitas rutin sering jadi bagian penting dari rencana pengelolaan. Bantu nurunin angka tekanan darah. Tapi tentu aja selalu ngobrol dulu sama dokter ya, soal apa yang pas buat kamu. Pada akhirnya, olahraga itu nyumbang ke kualitas hidup yang lebih baik, apalagi pas kita makin tua. Dengan tetap aktif, kita bisa mandiri lebih lama. Kita jadi lebih bisa ngelakuin hal-hal yang kita suka. Entah itu main sama cucu, jalan-jalan,
atau sekadar ngurusin tugas sehari-hari tanpa kesulitan. Ini soal nambahin kesehatan di setiap tahun kita. Mastiin kita bisa nikmatin hidup sepenuhnya selama mungkin. Ini investasi buat diri kita di masa depan. Dan itu nggak ternilai harganya. Bagian 8, olahraga pasti bisa diatur. Cari waktu, jangan cari alasan. Tapi saya nggak punya waktu. Saya sering banget denger ini, teman-teman. Dan saya ngerti kok, hidup ini sibuk banget. Kita punya kerjaan, keluarga, sejuta satu hal yang harus dikerjain. Tapi gini loh, kita nggak butuh berjam-jam di gym buat dapetin manfaatnya. Bahkan aktivitas singkat-singkat sepanjang hari itu bisa dihitung. Bayangin aja, 10 menitan. Jalan cepat pas istirahat makan siang, squat beberapa kali sambil nunggu air di teko mendidih. Atau olahraga cepat di ruang tamu. Setiap gerakan kecil itu berarti. Salah satu cara terbaik buat jadiin olahraga kebiasaan itu ya, dijadwalin, kayak janji penting lainnya. Lihat jadwal seminggu ke depan dan sisihin waktu buat gerak. Bisa 20 menit di sini, 30 menit di sana. Kalau udah dicatat di agenda, kemungkinan besar bakal dilakuin. Dan coba cari aktivitas yang bener-bener kamu suka. Kalau kamu benci lari, jangan paksain diri buat lari. Mungkin kamu suka nari, atau sepedaan, atau bahkan cuma jalan cepat sambil dengerin lagu kesukaan. Bikin jadi seru. Tips bagus lainnya, masukin gerakan ke rutinitas harianmu. Bisa nggak jalan kaki atau sepedaan buat perjalanan dekat daripada naik mobil? Bisa nggak naik tangga daripada lift? Perubahan kecil ini bisa ngasih perbedaan besar loh seiring waktu. Kalau kamu kerja di meja, pasang pengingat buat bangun dan gerak setiap jam. Lakuin peregangan jalan keliling kantor, atau lakuin beberapa gerakan lunge. Semua itu bantu mecah waktu duduk yang lama, yang kita tahu nggak bagus buat kita. Dan terakhir, jangan ngerasa harus ngelakuin semuanya sendirian. Ajak keluarga ikutan, jalan kaki atau sepedaan bareng pas akhir pekan, main permainan aktif di taman, atau cari teman olahraga bareng. Punya teman olahraga itu bisa jaga semangat dan bikin lebih seru. Kalian bisa saling semangatin dan saling ngingetin. Ingat, yang penting itu kemajuan, bukan kesempurnaan. Mulai dari yang kecil, konsisten, dan rayain keberhasilanmu di sepanjang jalan. Kamu pasti bisa. Bagian 9 langkah terbaikmu, investasi untuk dirimu hari ini. Nah itu dia teman-teman. Kita udah bahas banyak banget alasan luar biasa kenapa olahraga itu bagus banget buat kita. Ini bukan cuma soal penampilan tertentu. Ini investasi besar buat kesehatan dan kebahagiaan kita secara keseluruhan. Mulai dari nguatin badan dan ningkatin kesehatan fisik, kayak jaga jantung tetap kuat dan ngatur berat badan, manfaatnya gede banget. Ini bener-bener kayak ngasih hadiah luar biasa buat tubuh kita setiap kali kita milih buat bergerak. Hebat banget loh efek olahraga ini. Dan jangan lupa dampak luar biasanya buat pikiran kita. Ngerasa nggak terlalu stres, lebih positif, pikiran lebih tajam dan lebih percaya diri, ini semua keuntungan luar biasa dari aktif bergerak. Olahraga itu alat yang hebat buat jaga kesehatan mental kita. Bantu kita ngadepin naik turunnya hidup dengan lebih tangguh dan pandangan yang lebih cerah. Ini soal merasa enak dari dalam, yang kemudian terpancar keluar. Pikiran yang bahagia benar-benar bikin hidup lebih bahagia kan? Kita juga udah lihat gimana olahraga itu jadi perisai kuat, bantu ngelindungin kita dari penyakit kronis berat kayak diabetes dan masalah jantung. Dengan jadiin aktivitas fisik rutin bagian dari hidup kita secara aktif ngambil langkah buat ngebangun masa depan yang lebih sehat buat diri sendiri. Kita ngasih pertahanan terbaik yang bisa dimiliki tubuh kita. Ini soal ngambil kendali atas kesehatan kita. Bikin pilihan positif yang bakal nguntungin kita bertahun-tahun ke depan. Itu pikiran yang ngasih kekuatan banget ya kan? Jadi tantangan saya buat kalian hari ini adalah jadiin olahraga prioritas. Nggak harus ribet atau mahal kok. Mulai dari yang kecil, cari sesuatu yang kamu suka dan ayo gerak. Badan dan pikiranmu bakal berterima kasih, saya janji. Ini hidupmu, kesehatanmu, kebahagiaanmu. Investasi di kebugaranmu itu satu investasi terbaik yang pernah kamu lakuin. Ini benar-benar nggak ternilai harganya. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita bangkit, aktif bergerak, dan rasain sensasi luar biasanya. Ayo!